Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya baru sampai rumah, lihat berita, keluarin mobil, putar balik, balik lagi ke kantor, ke studio saya, bikin video ini. Lama-lama saya ikut gila. Vicky Prasetya memang top bro. Tapi kenapa kok begitu? Oke. Saya sampai sekarang ini adalah satu hal yang saya pikir saya bisa memprediksi. Ternyata kejadian. Bener kejadian nggak sih? Atau iya atau nggak sih? Ini kalau diikutin saya bisa ikutan gila ini. Apa ya, kalau saya pikir sih sebenarnya kita tuh tahu, sama-sama tahu kalau ini tuh Vicky Prasetyo gitu loh. Ini tuh kayak saat YouTuber itu bikin konten katanya mau serius, mau nikah, bawa ke orang tua dan sebagainya. Saya nggak mengarah ke satu orang ya, tapi banyak yang seperti itu, yang endingnya nggak ngumumin tanggal pernikahan dan nggak nikah loh ya. Dan masih ada yang sampai sekarang juga begitu. Itu kayak yang begitu Vicky Prasetyo ini datang, itu kayak ke YouTuber, dek, nih lihat abang ya, nih gua kasih contoh nih, cara ngeprank se-Indonesia yang benar seperti apa. Saya tuh awalnya mikir begitu. Saya tetap nggak bisa tahu jalan pikirannya Vicky ini seperti apa. Dan saya pun saat ini pun melihat kartu ini, yang harusnya kartu ini tuh kayak kartu tentang kejelasan, tentang sesuatu yang gue bilang juga apa begitu loh. Saya lihat kartu ini pun saya ragu-ragu. Oke, saya lihat di sini. Kenapa? Karena yang dikatakan oleh Kalina. Sebentar. Oke, dalam unggahan ini, yang fotonya ini. Oke, dia ini ngomong kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberitahukan tanggal 21 Februari 2021 tidak ada pernikahan antara saya dan Mas Vicky dikarenakan satu dan lain hal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang terkait, vendor, sahabat, dan keluarga besar. Dan saya juga minta maaf untuk semuanya. Saat ini saya belum bisa menjelaskan kenapa dan mengapanya. Oke, kartu ini artinya adalah kita tahu loh ya Vicky Prasetyo seperti apa. Dan ini kartu yang akan mendasari semua konten ramalan ini, oke? Pelan-pelan, jangan dicepetin. Karena kalau dicepetin, saya curiga nanti akan kehilangan pikiran, jadi ikut gila kita semuanya, oke? Kita ini Vicky Prasetyo itu cerdas banget. Saya nggak akan bisa ngikutin kecerdasannya. Tapi ini saya akan evaluasi satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, otomatis ini ingin membuat ini semuanya resmi gitu, oke? Saya ingin memberitahukan tanggal 21 Februari 2021 tidak ada pernikahan antara saya dan Mas Vicky dikarenakan ada satu dan lain hal. Dia emang ngebatalin tanggal 21. Tapi kan belum tentu ngebatalin untuk selamanya. Bisa aja ternyata dia nanti nikahnya jadi mundur 21 Maret atau 12 Maret atau apapun lah. Itu bisa aja loh, masih mungkin loh dengan ini semua. Apalagi kalau saat berita ini dinaikkan, ini masih bungkam. Semuanya nggak ada apa-apa. Awalnya sih, kalau saya ngelihat ini, cuman gara-gara lihat ini, saya akan bilang, nah ramalan terbukti. Akhirnya mereka, ya nggak sih, saya ngeramal mereka itu akan nikah, kalaupun nikah itu nggak akan lama gitu. Tapi kalau lihat ini, saya terus mikir, ya alhamdulillah akhirnya nggak jadi nikah daripada cerai gitu loh ya. Akhirnya akan mendingan seperti itu. Tapi kalau lihat ada unggahan yang lain, Vicky Prasetyo dan Celine Evangelista tuh kayak yang, kalau itu bukannya settingan ya, itu kayak bikin konten gitu loh. Karena Stefan William lagi sama Wilona, kok iya Celine Evangelista sama Vicky Prasetyo kayak jauh. Kenapa nggak sama Verrell Bramasta gitu lebih. Cuman lihat ini digabungin sama itu kayak, saya mikir keras nih. Jangan-jangan Vicky ngeprank. Jadi twist terus twist, prank di prank lagi. Benar nggak sih? Coba siapa yang punya pikirannya sama, tulis komen kalian di bawah ini. Saya aja tengah-tengah bikin ini kayak, ini benar nggak ya? Yang saya omong ini benar nggak ya? Atau jangan-jangan saya kena prank lagi? Atau jangan-jangan ini memangnya terjadi sebenarnya? Tapi kata-katanya dia nggak bilangin kalau nggak batalin dan nggak akan nikah loh sama Vicky. Karena apa? Kalina udah datang ke mamanya yang dalam keadaan sakit, ngajakin Vicky ngobrol. Vicky aja di akhir itu, berarti saya udah dianggap anak mama ya. Ini gila kalau sampai nggak kejadian gitu loh. Dan kalau lihat ini, saya ingin memberitahukan tanggal 21 Februari 2021 tidak ada pernikahan. Kalau batal harusnya dia ngomong batal. Tapi ini tidak ada pernikahan. Berarti mungkin ada di tanggal yang lain. Tunggu dulu. Kenapa kan? Nah tapi, yuklah, gini aja lah.
kita anggap aja ngikutin alur ceritanya lah ya. Yuk kita ikutin aja. Kita ikutin kalau seandainya memang ini batal. Kalau seandainya memang kayak yang diberitain di semua mua ini ternyata memang batal. Dan kita ikutin aja kalau ini ternyata karena Celine Evangelista. Oke, yuk kita ikutin Mas Vicky di sini. Nah, kartu ini akan mengikuti timeline itu. Jadi kalau kayak cerita itu dulu waktu saya kecil ada buku namanya Pilih Sendiri Petualanganmu. Kalau sekarang kamu yang nonton ini kebetulan punya cowok terus suka main games yang multiple endings itu artinya punya ending yang berbeda-beda. Nah, ini adalah ending versi prank di atas pranknya, bukan prank di atas prank. Kalau kita ngikutin ini deh, anggap aja kalau Kalina ini beneran cerai ya, yang artinya ramalan saya terbukti. Dan ya yang membuat saya curiga lagi tuh masalahnya mamanya tuh bilang ini kalian berdua itu tuh dibuat taruhan loh. Nah buktiin, bantu mama buktiin kalau kalian ini nggak seperti mereka. Terus kalau kejadian ini apa nggak mamanya tambah sakit? Tapi ya wes lah, kita akan coba untuk lihat lebih baik lagi langsung dari kartunya. Ini beneran atau enggak? Tapi anggap saja ini beneran lah ya. Dah kita ikutin skenarionya. Anggap saja kalau memang benar pernikahannya batal, udah nggak jadi lagi. Oke? Tapi saya dalam hati mikir ini pasti prank. Oke, Mas Vicky. Oke, yuk kita baca di sini. Yang pertama, sebenarnya kita tahu Vicky Prasetyo ini siapa. Jadi kembali lagi, jangan terlalu ambil pusing isinya. Sebenarnya apapun itu, ini baik untuk keduanya. Nikah baik, nggak nikah juga ya sebenarnya baik-baik aja. Yang kasihan orang di sekitarnya. Ini kayak bingung. Ini sebenarnya yang mana yang benar gitu. Saya aja pesulap ngaku nggak sakti. Saya ngaku sakti di atas panggung, nggak sakti beneran gitu. Cuman Vicky Prasetyo itu luar biasa, jenius sekali. Dan kalau saya pikir di sini, ini sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Makanya pas keluar kartu ini lagi, ini beneran apa enggak sih? Coba deh, saya jadi ikutan pusing. Saya aja bikin seharusnya sekitar setengah jam, 45 menit yang lalu. Pas mau bikin tuh kayak, ini prank deh kayaknya. Lihat-lihat YouTube lain, ini kayaknya, ya masa sama Celine Evangelista pegangan rambut dan sebagainya, terus difoto, come on, gitu loh. Maksudnya, masa netizen itu percaya gitu. Ini kayak semuanya settingan menuju ke pernikahan. Bisa jadi nih ya. Menuju ke pernikahan, settingan, mamanya Kalina lihat, marah, Kalina tersinggung, terus nggak jadi. Bisa saja. Tapi skenario itu kita work out di di konten yang lainnya, di video yang lain, tetap di channel ini. Tapi saya lihat ada sesuatu yang dimainkan, dan Vicky adalah sutradaranya. Ada sesuatu yang memang disembunyikan, dan hanya Vicky dan Tuhan yang Maha Esa yang tahu. Oke? Dan berikutnya lagi, kalau saya pikir, ini ada satu orang yang akhirnya ini dibodohin. Ada satu orang yang akhirnya ngerasa kalau mereka ini gila ya, ini sampai jatuh. Ini beneran apa enggak ya? Dan kita pun ikutan gitu. Nggak cuman satu orang ini, se-Indonesia tuh ikut di beneran gitu. Saya masih ingat Melanie Ricardo nanya ke Kalina Oktarani, dan ini settingan kan? Enggak, sayang. Iya sih, Kalinanya sayang, Vicky-nya gimana? Ya tapi kalau saya lihat ini keseriusan tuh ada. Makanya saat ini terjadi, saya pikir ada satu orang yang akhirnya ngerasa kalau ini harusnya nggak begini gitu loh. Dan setelah ini terjadi, akhirnya ada trauma yang memang mendalam di sini. Seandainya memang ini kejadiannya begini loh ya, bisa jadi kan Kalina Oktarani ini kayak mau tes. Coba kalau seperti ini masyarakat Indonesia akan seperti apa? Setelah mereka seperti itu, nanti Vicky akan keluar konversi pers kalau loh, Kalina kan cuma ngomong kalau tidak ada pernikahan di tanggal 21, tapi pernikahannya diundur ke tanggal berikutnya. Jadi nggak apa-apa dong. Ya, Vicky kan master of languages, jadi bisa membolak-balikan kata dan memang itu keahliannya. Tapi terus kemudian kita semua ini jadi bingung dan endingnya kita akan kita tuh jadi kayak bangun tidur terus ketakutan dengan semua yang ini, terus kayak yang dan kalau dilihat dari sini akhirnya sih ya salah satunya akan pergi dan terus kemudian endingnya nggak ada hubungan lah di antara mereka berdua kalau memang ini sampai bercerai, karena ini sudah melibatkan banyak pihak dan terus kemudian terjadi sesuatu yang nggak diinginkan sampai akhirnya seperti itu. Saya juga nggak menuduh kalau jangan-jangan kalau memang kan ini keluarganya kan sudah angkat bicara, masa iya sih keluarganya diajak ikutan bikin konten ini ngeprank se-Indonesia? Enggak juga. Dan saya pikir kalau memang ini benar yang dimaksud oleh Kalina ini adalah batal, maka salah satunya ini pasti akan kecewa dan pergi. Tapi semoga ini prank lah. Ini prank kok.
Prank kan ya? Iya kan? Iya kan? Coba yang prank setuju prank tulis di bawah ini. Ini kayaknya Kalina ini cuman kayak nyenengin yang nggak pengen Vicky nikah. Saya bukannya nggak pengen Vicky nikah loh ya. Saya di sini mengingatkan kalau nikah dengan sikap yang seperti itu, pernikahannya nggak akan lama. Dan saya pikir ini Vicky ya seperti ini gitu loh. Nah kalau ini terus kejadian, ya saya yakin pernikahannya juga nggak lama. Kalaupun ini beneran nikah, jadi masih sesuai dengan ramalan saya. Tapi kalau seandainya ini kejadiannya memang ini ngeprank, ya pernikahannya tetap ada, tapi ya nggak akan lama. Kalau ini ternyata memang kejadiannya itu udahan, batal, ya berarti ramalan saya terbukti lebih awal kalau mereka berdua ini nggak cocok, dan ya wes itu malah lebih bagus karena nggak usah ada perceraian. Yang dilihat juga di sini adalah kita ini akhirnya dihadapkan pada sesuatu yang diulang-ulang, sehingga kita itu bingung antara menentukan ini kebohongan atau benar. Kita terus kemudian akan bingung, kita jadi halu, jadi nggak tahu. Kayak Barbie Kumalasari itu kan kita bingung, ini yang bikin kontennya kapan, yang emang dia marah itu kapan. Jadi kita kayak yang ya memang apa yang dikatakan itu kadang-kadang memang untuk menuai firasat orang, menuai reaksi orang gitu loh. Dan nggak apa-apa juga tentang itu, nggak ada yang dirugiin kecuali paket data. Tapi kalau seandainya terus orang akhirnya baper itu kan orang Jawa bilang ya mesake gitu loh. Ini yang saya pikir kita dipertontonkan sesuatu yang kita akan selalu bingung. Ini realita bukan realita, sehingga kita itu jadi nggak ngerti ini arahnya mau kemana. Dan memang kalau saya sudah ngomong dari awal, pernikahan ini memang not supposed to be happen gitu loh. Vicky dan Kalina itu, kecuali kalau Kalina nggak pernah nikah sama Master Deddy Corbuzier ya, tapi dengan semua yang dialami, terus sekarang ketemu Vicky ini, itu either next level atau sesuatu yang kayak different level. Tapi ini sesuatu yang kalau saya pikir ya, di Kalina yang usianya sudah seusia sekarang ini, dia harusnya cari yang aman-aman saja. Nikah cuma nikah, nggak usah muncul di media dengan semua hal yang ini terlalu akrobatik gitu loh buat dia gitu. Yang menurut saya kasihan dengan semua mental health-nya dia selama ini di perjalanan hidupnya itu, kasihan gitu. Nah, apakah memang Vicky ini memanfaatkan itu tadi? Tapi saya juga nggak tahu. Tapi Kalina ini orang baik. Saya mengenal ya waktu beliau masih jadi istrinya Master Deddy Corbuzier, dan ya sebagai ibu dari Aska Corbuzier pun dia seseorang yang nggak neko-neko dan yang menjalani hidupnya seperti itu. Tapi ya kita will see lah, ini akan seperti apa. Nah kemudian nanti ya memang akhirnya semua akan kembali kepada ini sebenarnya yang dicari itu apa. Kita pun juga harusnya tahu yang kita cari itu apa. Kalau ternyata memang ini kejadiannya itu beneran mereka batal, please jangan dibully. Karena mereka berusaha banget untuk agar ini terjadi, dan ternyata sesuatu yang diinginkan nggak terjadi. Dan ini adalah yang terbaik yang harusnya memang untuk semua yang di Indonesia juga seperti itu. Saya sering sekali, bahkan seminggu sekali, salah satu dari pasien saya yang menelpon saya, itu pasti nanyain tentang, ini pertunangan ya. Itu tunangannya tuh tinggal 2 hari lagi, telepon saya, nanya, Mas, kayaknya aku nggak yakin. Lu gila apa, lu pacaran berapa lama? 3 tahun. Lu kenapa nggak bulan pertama, kedua, tahun pertama? Udah tinggal 2 hari lagi tunangan, bilang nggak yakin. Terus aku harus gimana gitu loh. Nah tapi it's okay, kalau ternyata mengalami seperti ini, just give me a call. Saya akan coba untuk pandu, kartu-kartu saya akan mencoba memberikan alternatif. Tapi ini adalah satu hal di mana kita harus mencari tahu baik-baik. Dan kalau ternyata kalian semua dalam kondisi ini, better cancel it than you regret it gitu loh. Daripada kamu akan menyesal nantinya. Nah saya pikir sih kalaupun ternyata ini semua, nah ini ada skenario ketiga, batal nikah beneran, prank kalau ternyata ya nikah tapi nggak tanggal sekian, dan gua nggak ngomong batal loh ya. Atau ketiga, dia sebenarnya ini berusaha, keyakinannya ini luntur, terus untuk curi waktu bilang kalau belum ada pernikahannya bisa kapan aja nanti. Ikut gila saya. Ini yang saya lihat. Dan memang akhirnya segala sesuatu itu akan terasa lebih berat saat menuju ke akhir. Saat kita sudah menanam semua harapan kita, tiba-tiba di akhir itu selalu ada godaan. Ada aja godaan. Nah, anggap aja ini godaannya Selin Evangelista. Tapi ini terlalu kebetulan gitu loh. Otak saya itu berusaha, otak waras saya itu berusaha, dia dan Selin duduk terus di foto itu settingan gitu loh maksudnya. Saat si, atau jangan-jangan Selin sama si Stefan William juga settingan ya? Kan makanya, aduh,
Udah cepetin selesai, nanti saya bisa ikut gila, konten ini kelamaan. Tapi ini tadi buat kalian semua pesannya. Jadi di sini nih jangan gunjingin artis ya, jangan bully juga, tapi kita pelajarin dari semua kehidupan ini tadi. Apa yang bisa kita ambil? Segala sesuatu itu semakin mendekati ke komitmen, itu pasti akan semakin membuat kita itu bener nggak. Pengen beli sepatu, udah ngumpulin lama, pas mau beli di kasir kayak, ini bener gak ya? Jadinya gue ntar terus makan nasi kerupuk sama kecap setelah ini. Nah, ini harus dipikirin. Mendingan batalin daripada kamu menyesal. Dan berikutnya, the moon. Kita akan, kalau nanti ini sampai beneran batal, orang udah gak percaya lagi kalau Vicky bilang mau nikah. Ini kayak yang ini Vicky tuh, Master Deddy Corbuzier, kalau Anda menonton ini, Vicky Prasetyo ternyata adalah seorang pesulap yang lebih jago dibandingkan Anda. Sulapnya nggak ketahuan, misdirectionnya sempurna. Dan saya melihat ini adalah sesuatu yang nggak kepikiran, unthinkable, yang benar-benar orang nggak akan bisa mikir ini bisa sampai seperti ini. Oke, overall ini yang bisa saya berikan. Sebenarnya masih banyak karena ini tuh kayak fusion reaction gitu loh, nuklir. Diantem sekali beranak pemikiran yang lain, terus yang lain, terus yang lain. Otak saya udah hangat nih, jadi saya nggak mau mikirin lagi. Tapi gimana pendapat kalian? Coba tulis di bawah sini. Yang terus juga akhirnya nyari ramalan saya yang di masa lalu, terus ngelihat saya ribut sama Vicky Prasetyo di acara Kopi Viral, monggo disaksikan. Tapi ya, sekali lagi dari semua ini, saya ingin mengatakan jempol untuk Mas Vicky. Terima kasih untuk sudah menonton konten saya. Silahkan untuk bagikan dan dukung terus agar saya bisa ikutan gila membagikan hal seperti ini kepada kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.